Selamat datang di Puskesmas Palaka sebagai Puskesmas Santun Lansia. Merupakan strategi pelayanan kesehatan bagi lansia sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian terhadap lansia dengan segala kondisinya, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Produktif dalam pelayanan kesehatan, kemudahan akses berupa prioritas loket, polilansia, pelayanan laboratorium, dan obat. Mari menggapai masa lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Agar terwujud masyarakat mandiri dengan pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Resti Purwasari, peserta Daftar CPNS Kabupaten Baru tahun 2020 Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaporkan hasil aktualisasi dan habituasi yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan di Puskesmas Palaka, Kabupaten Baru. Salah satu permasalahan dasar pada lanjut usia terkait masalah kesehatan. Seperti kelompok penduduk lainnya, lansia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Hal tersebut, maka muncullah isu belum optimalnya pelayanan kesehatan lansia di puskesmas. Sehingga muncul gagasan pemecahan masalah memberikan pelayanan santun lansia di Puskesmas Palaka, Kabupaten Baru. Puskesmas Palaka didirikan pada tahun 2005. Puskesmas Palaka berlokasi di Dusun Kerenge, Desa Palaka, Kabupaten Baru. Rancangan aktualisasi pelayanan santun lansia di Puskesmas Palaka dilakukan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan pertama, merancang alur pelayanan lansia dan media informasi dalam gedung puskesmas. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, tahapan pertama, membuat konsep rancangan alur pelayanan, loket khusus lansia, stiker kursi tunggu, stiker rekam medik, nomor antrian, kalung identitas lansia, banner, dan poster lansia. Dalam membuat konsep rancangan, dilakukan pencarian referensi menggunakan laptop dan internet untuk memudahkan. Tahapan kedua, melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, lintas program, operator IT, desain multimedia, dan pihak terkait lainnya. Dalam tahapan ini, saya menyampaikan secara jelas mengenai rencana kegiatan dan konsep rancangan yang telah saya buat. Saya melakukan diskusi bersama pimpinan, pemegang program, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan persetujuan dan saran dengan cara musyawarah. Dalam menyampaikan rencana kegiatan saya bertutur kata dengan sopan dan menaruh hormat kepada pimpinan, pemegang program, dan pihak terkait lainnya sesuai etika profesi. Tahapan ketiga, melakukan verifikasi kepada mentor terkait hasil media informasi yang telah dibuat. Saya melakukan verifikasi desain media informasi kepada pimpinan sebelum dicetak dengan penuh rasa tanggung jawab. Tahapan keempat, pembuatan dan pemasangan media informasi. Media informasi dibuat merupakan salah satu inovasi karena belum pernah ada sebelumnya di Puskesmas Palaka. Dengan tetap memperhatikan bahan yang dipakai guna mengefisienkan waktu dan biaya yang diperlukan. Dalam pembuatan dan pemasangan media informasi dilakukan dengan kerja keras dan ikhlas. Kegiatan kedua, pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia secara khusus dalam gedung puskesmas. Adapun tahapan dalam kegiatan ini yaitu tahapan pertama, mengidentifikasi pasien lansia oleh petugas front office berdasarkan usia lebih dari 60 tahun ke atas yang tertera di kartu BPJS atau KTP. Identifikasi pasien lansia oleh petugas dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tahapan kedua, pemasangan label hijau pada kartu BPJS oleh petugas front office. Pemasangan label hijau pada kartu BPJS akan mempermudah identifikasi pasien lansia untuk kunjungan berikutnya sehingga pelayanan dapat berjalan secara efektif. Tahapan ketiga,
Pemberian kalung identitas oleh petugas front office. Pemberian kalung identitas khusus pasien lansia, suatu inovasi di Puskesmas Palaka. Tahapan keempat, pemberian nomor antrian oleh front office. Pemberian nomor antrian pada pasien akan menertibkan dan mempercepat pelayanan. Tahapan kelima, pengambilan rekam medik pasien oleh caregiver di loket lansia. Pengambilan rekam medik oleh caregiver sebagai bentuk tanggung jawab dalam kemudahan memberi pelayanan pada lansia. Tahapan keenam, pengkajian awal poli khusus lansia. Pemeriksaan tanda-tanda vital dan keadaan fisik umum pasien dilakukan dengan sopan dan ramah sehingga memberi kenyamanan pada pasien. Tahapan ketujuh, melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Saat bertemu dengan pasien, saya senantiasa bersikap ramah, sopan, serta tulus dalam melakukan pemeriksaan. Saya tidak akan memaksakan kehendak apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan karena pasien mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam pemeriksaan, saya menunjukkan kepedulian saat mendengar keluhan-keluhan pasien. Saya memberikan pelayanan kepada lansia secara profesional dan penuh tanggung jawab sesuai keilmuan saya. Tahapan ke-8, melakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan. Saya akan memberikan pengantar pemeriksaan laboratorium kepada pasien jika diperlukan pemeriksaan tambahan guna membantu dalam mendiagnosa penyakit. Tahapan ke-9, pengambilan obat didampingi oleh caregiver. Dengan adanya caregiver dapat mengefisienkan waktu sehingga lansia tidak perlu mengantri lama menunggu obat dan pelayanan kesehatan lansia berjalan secara efektif. Kegiatan ketiga, melakukan kegiatan posyandu lansia. Tahapan pertama, berkoordinasi dengan petugas program lansia, gizi, Pomkes, dan pihak terkait lainnya. Tahapan kedua, registrasi pasien lansia. Kami melakukan registrasi pasien lansia dan mencatat di buku register agar pelayanan dapat berjalan secara tertib dan efektif. Tahapan ketiga, melakukan senam lansia. Melakukan kegiatan senam bagi para lansia dilakukan agar dapat menjaga kebugaran fisik para lansia. Tahapan keempat, melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, pemeriksaan kesehatan dan laboratorium sederhana, peliput, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Kami melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah, kemudian dilanjutkan pemeriksaan kesehatan serta laboratorium sederhana dengan jujur. Saya melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan laboratorium sederhana secara profesional dengan penuh tanggung jawab. Tahapan kelima, penyuluhan dan edukasi kesehatan. Saya melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Materi penyuluhan dan edukasi yang disampaikan adalah masalah kesehatan yang paling sering dialami para lansia sehingga dapat meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatannya. Kegiatan keempat, melakukan kunjungan rumah atau home care. Adapun tahapan-tahapannya, berkoordinasi dengan petugas program lansia dan PSC 119. Saya melakukan diskusi dengan petugas program lansia dan PSC 119 tentang rencana kunjungan rumah pasien lansia dengan bertutur kata yang sopan dan bersikap ramah. Dari hasil diskusi ini didapatkan jumlah lansia yang akan dikunjungi. Tahapan kedua, membuat kartu kontrol. Saya membuat kartu kontrol khusus lansia sebagai inovasi untuk memudahkan pemantauan kesehatan lansia saat melakukan kunjungan rumah berikutnya sehingga kegiatan kunjungan rumah berjalan secara efektif. Tahapan ketiga, membuat jadwal kunjungan rumah. Saya membuat jadwal kunjungan rumah agar dapat dilakukan dengan konsisten sehingga kejelasan target dapat tercapai dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Tahapan keempat,
Melakukan kunjungan rumah bersama petugas home care. Saya melakukan kunjungan rumah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait dengan mengedepankan sikap saling menghormati sesuai dengan keilmuan masing-masing. Kunjungan rumah dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan lansia yang terintegrasi sebagai bentuk pelayanan yang efektif dan bentuk kepedulian kepada lansia yang merupakan kelompok rentan. Saya memeriksa pasien secara profesional sesuai keilmuan saya dan penuh rasa tanggung jawab dan menyampaikan edukasi kepada keluarga pasien terkait penyakit dan perawatan pasien dengan bersikap ramah dan sopan. Demikian laporan aktualisasi dan habituasi yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan di Puskesmas Palaka. Rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat turut membantu usaha mewujudkan visi dan misi Puskesmas Palaka serta mewujudkan implementasi dan habituasi nilai-nilai dasar aneka dan peran kedudukan ASN ketika melaksanakan kegiatan aktualisasi di instansi masing-masing. Dan ini mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah dilakukan salah satu staf kami, Dr. Resti Purwasari, telah merancang sebuah kegiatan yaitu Puskesmas Santun Lansia. Disebabkan karena adanya keterbatasan fisik dari lansia apa kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan, antara lain mulai lansia masuk itu sudah terfasilitasi dengan baik, mulai di loket pendaftaran, kemudian bagaimana rekam mediknya, bagaimana pengambilan obatnya, sampai lansia itu keluar. Kami ada petugas khusus namanya caregiver, yang mana petugas inilah nanti yang memfasilitasi juga lansia dalam mendapatkan layanan yang ada di puskesmas. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menggapai masa lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif.